Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Rizal dari kelompok 4 Mekanika Fluida yang diajar oleh Bu Chandra. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tutorial penjalanan simulasi, tepatnya flow simulasi pada aplikasi SolidWorks 2022. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke. Di sini kita sudah mendesain penampang atau pipanya yang akan kita melakukan kita uji simulasi ya. Di sini pipa dari kelompok 4. Setelah kita mendesain pipanya, itu kita langsung bisa masuk ke simulasi. Cara simulasinya itu kita klik flow simulation, kita klik new di sini. Terus sebelum itu kita save terlebih dahulu. Kita save di sini. Oke. Setelah kita save, kita langsung aja klik new. Setelah kita klik new, kita namain projectnya, kita samain aja. Oke. Kita checklist, kita yes, kita yes. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat tutup dari pipa kita. Kita bisa klik di sini untuk tutupnya itu di muka dari pipa tersebut. Jadi kita klik di sini, kita klik juga di sini. Oke, jika sudah, kita klik checklist. Kita yes. Oke, setelah sudah tertutup, kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu new. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu wizard, kita namain lagi sama kita tadi aja. Oke. Oh, kita namain aja di sini. Oke, kita klik next. Di sini SI-nya kita klik, MKGS, kita next. Ini kita biarin aja, kita next. Dan di sini kita masukin liquidnya atau fluidanya itu berupa water, kita klik add. Dan tipe flow-nya kita ganti ke turbulence only. Kita next, dan kita finish. Oke. Setelah itu kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita membuat boundary. Ya. Kita buat boundary, yaitu di boundary condition. Kita klik kanan, insert boundary condition. Di sini kita pilih yang ini, tipenya yang sebelah kiri, itu inlet velocity atau kecepatan masuk. Karena kita masuknya ingin berlawanan dari yang kecil ke besar, kita ambil inletnya itu di sini. Kita klik kanan, kita select order, kita pilih phase-nya. Oke. Selanjutnya kita bisa masukin untuk si velocity. Oke, di sini kita pakai velocity-nya itu 0,135024.
Setelah itu kita checklist. Masih di boundary ya, kita klik kanan lagi, kita insert boundary lagi, kita pilih yang pressure openings yang tengah yang bulat ya, dan kita pilih yang environment pressure. Kita pilih yang sebaliknya yang di sini ya, kita klik kanan, select, dan kita pilih yang face. Itu untuk parameternya kita biarin aja. Kita checklist. Oke. Untuk menu boundary sudah selesai. Kita masuk ke step selanjutnya, yaitu menu goals ya. Di sini goalsnya kita bisa klik kanan, kita insert global goals. Di sini dapat kita lihat yang harus kita aktifkan yaitu mass flow rate. Ini kita aktifkan, kita checklist. Masih di menu goals, kita klik kanan, tapi sekarang insert surface goals. Nah, yang di sini yang kita checklist yaitu CAD areanya, dan yang kita seleksi bagian pipa yang di sini. Kita select order dan kita pakainya yang bukan yang face, tapi yang tetap face, tapi bukan face yang di sini, tapi face yang di dalamnya. Oke, kita checklist. Oke, masih di menu goals ya, masih di menu goals, kita masuk ke insert equation goals. Nah, di sini tugasnya untuk mengcompare goals yang tadi mass flow sama CAD kayak gitu. Kita bisa klik mass flow, terus kita garis miring ke yang tadi SG CAD yang tadi kayak gitu. Kalau sudah, kita checklist. Oke. Settingannya sudah selesai, jadi kita di sini udah bisa run untuk settingan tadi. Kita klik run, kita run. Nah, di sini bisa kita lihat ya, terdapat menu window baru yang bisa kita klik di sini. Terdapat parameter untuk menjalankan runningnya kayak gitu. Kita tunggu runningnya sampai selesai ya. Di sini ada loadingnya sampai terdapat status finish, baru kita bisa melanjutkan simulasinya. Kita tunggu aja. Oke, di sini sudah selesai untuk tahap proses runningnya ya. Setelah kita setting dari boundary goals gitu ya, kita sudah selesai untuk proses runningnya. Setelah selesai proses running, kita terlebih dahulu kita transparansi pipa kita dulu, biar nanti simulasinya lebih terlihat dengan jelas. Oke, di sini saya tadi transparansinya memakai 70 ya, 70. Oke ya. Jadi pipanya transparan biar kita bisa melihat simulasinya nanti yang sedang berjalan gitu. Oke. Setelah itu kita klik di sini result ya, result. Kita klik plus di sebelah kirinya dan kita klik flow trajectories ya. Kita klik kanan dan kita klik insert gitu. Nah, di sini kita masukin area inletnya, yaitu di sini ya. Dan di sini kita pilih yang klik kanan, select order, dan kita pilih yang si face-nya ya, sama kayak sebelum-sebelumnya gitu. Oke, kita select. Di sini saya mau ukurannya itu 0,008 biar agak sedikit besar ya. Oke, selesai, kita klik checklist. Oke, di sini sudah mulai terlihat, malah ya, untuk hasil simulasinya. Kita bisa play di sini untuk bukan arah sih, simulasinya kita bisa play gitu. Nah, oke. Proses simulasinya udah selesai. Jadi di sini kita masuk
ke pembacaan dari simulasi yang sudah selesai tersebut gitu ya, yang sudah berjalan. Oke, yang pertama yang harus kita fokuskan terlebih dahulu, yang paling utama itu yaitu di yang sebelah kiri sini, yaitu parameter warna dari warna-warna panah yang ada di sini, ya gitu. Untuk warna, ya, di sini kita bisa lihat ya, semakin merah itu semakin besar tekanannya. Di sini merahnya itu sampai 101.329 dan yang biru 101.323. Ya, jadi semakin merah itu semakin besar tekanannya dan semakin biru itu semakin rendah tekanannya, kayak gitu. Oke, kita yang pertama yang kita harus baca yaitu pipa pada pipa minor ya, yaitu yang ini. Kita di sini kita baca bagian-bagian pipa terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat terdapat transisi warna ya. Terdapat transisi warna dari warna orange, kuning, hijau, biru muda ke biru tua. Yang dimana arti dari transisi tersebut adalah semakin lama warna itu akan semakin ke warna biru. Yang dimana tadi artinya warna biru itu semakin rendah tekanannya, dan warna merah atau hampir menyerupai merah ya, yaitu orange, itu adalah tekanan yang tinggi, yang dimana tekanan yang tinggi itu berada pada awal si air itu masuk gitu ya, dan itu sangat wajar adanya karena tekanan masuk harusnya itu lebih besar daripada tekanan-tekanan yang di bawah selanjutnya kayak gitu ya. Tekanan awal harusnya lebih besar dari tekanan ya. Oke. Untuk di mayor itu menunjukkan semakin lama tekanan semakin menurun gitu. Ya, dari warna oranye ke warna biru tua. Itu untuk di mayor. Kita masuk untuk ke itu untuk di mayor. Kita masuk ke minor. Minor pertama yaitu di reducer transducer kalau misalnya kecil ke besar ya. Yaitu penampang dari kecil ke besar itu awal mula terjadi penaikan tekanan. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat dari warna biru naik ke biru tua, naik lagi ke hijau. Artinya dari sini kita bisa lihat biru tua naik ke biru muda, naik ke hijau, itu artinya ada penaikan tekanan yang terjadi pada fluida tersebut kayak gitu. Yang dimana disebabkan adanya perubahan diameter kayak gitu. Itu untuk di minor yang pertama. Dan minor yang kedua di letter U ini ya, juga terdapat perubahan warna gitu ya. Di sini juga terdapat transisi warna dari hijau ke kuning bahkan ke merah gitu ya. Ini disebabkan karena minor yang letter U ini 180 derajat. Jadi ada peningkatan tekanan pada penampang yang letter U ini atau 180 derajat ini kayak gitu. Oke, itu untuk di minor yang pertama. Minor yang kedua, sorry. Ini untuk minor yang kedua. Dan untuk selanjutnya ada untuk di mayor yang kedua. Untuk mayor yang kedua, di sini kita dapat lihat ya. Awal mula warnanya itu terindikasi warna hijau, gitu ya. Warna hijau, terus kita bisa melihat di sini transisi menjadi warna biru muda atau bisa disebut ini warna aqua ya. Terus ini lanjut ke biru tua kayak gitu. Nah, dari sini kita dapat simpulkan perubahan warna atau transisi warna dari hijau ke biru tua itu menandakan adanya penurunan tekanan pada fluida tersebut kayak gitu. Jadi dapat kita simpulkan pada mayor yang kedua ini terdapat penurunan tekanan
yang terjadi pada fluida tersebut, kayak gitu. Oke, mungkin itu penjelasan saya dari pembacaan simulasi di pressure ya. Kita masuk ke penjelasan velocity coba di sini ya. Oke, sama seperti tadi, kita fokus ke indikator yang ada di sebelah kiri sini ya. Yang udah ada indikator warna yang ada di panah-panah simulasi tersebut. Yang dimana dapat kita lihat di sini, semakin warnanya merah, itu velocity atau kecepatan fluida itu akan semakin cepat. Sebaliknya, kalau misalnya eh, warnanya akan semakin biru, itu warnanya kecepatan atau velocity-nya akan semakin rendah, begitu. Oke, kita sudah memahami parameter atau indikatornya ya. Kita masuk ke lagi-lagi sama seperti tadi, kita fokus ke pipa mayor yang pertama, kayak gitu. Di sini dapat kita lihat terdapat uh, variasi warna ya, dari orange ada merah-merahnya sedikit, ada kuning-kuningnya juga gitu ya. Oke, bisa kita lihat di situ ya. Oke, di sini sebenarnya agak banyak ya variasi warnanya, ada merah, kuning, bahkan orange gitu ya. Kita zoom lagi terlebih dahulu. Oke, jadi yang dapat saya baca di sini adalah pada velocity, parameter velocity, yaitu kenapa dia memiliki warna merah, orange, dan kuning. Setelah saya lihat di sini, warna kuning di sini itu uh, fluida yang bersentuhan langsung dengan pipa, kayak gitu. Jadi dia uh, bergesekan atau gaya geser dengan si pipa tersebut gitu, material pipa tersebut. Makanya itu warna kuning, yang dimana warna kuning itu lebih rendah kecepatannya dibandingkan warna merah. Otomatis bisa kita simpulkan kalau misalnya fluida yang menyentuh material pipa itu akan menghambat pergerakan atau kecepatan si fluida tersebut gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kesimpulannya di sini fluida-fluida yang memiliki atau bersentuhan langsung dengan pipa itu akan lebih lambat sedikit dibandingkan fluida yang jalannya tuh di tengah gitu loh. Nih, yang merah itu tuh di tengah tuh. Bisa kita lihat ya di sini ya, jelas sekali warna yang merah itu di tengah kayak gitu. Oke. Itu untuk penjelasan mayor yang pertama. Kita masuk ke minor yang kedua ya, pipa minor yang kedua. Oke, di sini banyak sekali variasi warna yang terdapat pada minor yang kedua ini, yang dimana terdapat transisi warna juga ya, dari merah ke warna kuning dan dari kuning ke warna hijau, kayak gitu. Yang dimana artinya apa? Artinya di sini sudah mulai terindikasi bahwa kecepatannya itu mulai mengurang dikarenakan pembesaran diameter terhadap reducer ini, kayak gitu. Transducer ini, kayak gitu. Ya, karena dari yang kecil ke besar itu mempengaruhi kecepatan si fluida tersebut, kayak gitu. Ya, di sini sudah mulai transisi dari merah ke kuning, ya, dari kuning ke hijau, kayak gitu ya. Itu untuk minor ke satu. Untuk minor kedua, yaitu yang letter U ya, dapat kita lihat di sini yang letter U, ya, yang letter U. Lagi-lagi di sini masuk warna kuning dan di sininya sudah warna hijau ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini itu ada perubahan warna yang ada di sini nih. Ya. Ini dikarenakan lagi-lagi tadi karena bersentuhan dengan material pipa tersebut, kayak gitu. Jadi ada pengaruh untuk gaya geser terhadap fluida dengan material pipa tersebut, kayak gitu. Oke, itu untuk di minor yang kedua.
Kita masuk ke bagian pipa yang terakhir, yaitu di mayor yang kedua ya. Untuk di mayor yang kedua, kita bisa dilihat di sini ada variasi warna juga dari kuning dengan hijau ya. Oke, kita mungkin melihat dari atas sekali. Oke, kita melihat dari atas di sini. Oke, di sini terdapat perbedaan warna, dan yang saya lihat di sini warna kuning itu ada di tengah-tengah gitu loh. Sedangkan warna hijau ada di pinggirannya gitu, ada di yang bersentuhan dengan material pipanya, dengan pipanya kayak gitu loh. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini juga ada transisi dari kuning ke hijau tuh, ya. Dari kuning ke hijau karena disebabkan karena sentuhan gaya geser antar fluida dengan material pipa tersebut gitu. Dan hijau di sebelah sini. Ya bisa kita kesimpulkan kalau misalnya semakin fluida itu kena pipanya atau material pada pipa tersebut dengan gesekan atau gaya geser, itu akan semakin lambat kayak gitu ya, karena di tengah-tengahnya fluida-fluida yang di tengahnya itu warna kuning atau lebih cepat dibandingkan warna yang hijau kayak gitu. Oke, bisa kita lihat ya, sangat jelas sekali hijaunya itu ada di pinggir, kuningnya itu ada di tengah ya. Oke, oke, mungkin segitu aja ya dari pembacaan hasil simulasi yang udah kita lakukan ya, yang dimana ada pressure ya, dan ada velocity atau kecepatan. Oke, mungkin segitu aja tutorial dan pembacaan flow simulasi dari kelompok 4 ya. Saya perwakilan kelompok 4 Far dan Nofrizal undur diri. Kalau ada kekurangan atau kelebihannya mohon maaf. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.